Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizah, NIM 1905352. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Microsoft PowerPoint. Baiklah, pokok pembahasannya yaitu yang pertama ada pengertian Microsoft PowerPoint, yang kedua ada fungsi Microsoft PowerPoint, yang ketiga ada kelebihan Microsoft PowerPoint, yang keempat ada kekurangan Microsoft PowerPoint, dan yang kelima ada tata cara penggunaan Microsoft PowerPoint. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai pengertian Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah software yang dipakai untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide. Aplikasi ini sangat digemari dan banyak digunakan dari berbagai kalangan, baik itu pelajar, perkantoran dan bisnis, pendidik, dan trainer. Kehadiran PowerPoint membuat sebuah presentasi berjalan lebih mudah dengan dukungan fitur yang sangat menarik dan canggih. Fitur template atau desain juga mempercantik sebuah presentasi. Selanjutnya ada fungsi Microsoft PowerPoint. Yang pertama yaitu memudahkan pengguna mengatur materi yang hendak disampaikan. Yang kedua, membuat audiens lebih gampang memahami materi presentasi karena hanya menampilkan poin-poin utama yang disuguhkan dalam bentuk slide. Yang ketiga, membuat penyajian materi lebih berkesan, apalagi jika pengguna menambahkan animasi-animasi di dalamnya. Selanjutnya yaitu kelebihan dari Microsoft PowerPoint. Yang pertama ada memudahkan pengguna membuat slide presentasi. Microsoft PowerPoint memudahkan seseorang yang sering melakukan presentasi di depan umum, terutama memakai alat bantu seperti screen projector. Dengan software tersebut, Anda bisa menyiapkan slide presentasi yang berkualitas dalam hitungan jam bahkan menit. Kemudian yaitu dilengkapi beragam tools. Dalam aplikasi PowerPoint terdapat berbagai tools seperti text art, image, import, animation, dan lain sebagainya yang akan membuat slide terlihat lebih menarik. Tak hanya itu, keberadaan fitur-fitur tersebut juga berguna bagi yang ingin menyisipkan suara untuk menghasilkan slide yang lebih hidup dan membangkitkan emosi tertentu saat dipresentasikan. Kemudian ada template bervariasi. Template merupakan salah satu fitur yang terdapat pada PowerPoint. Template digunakan sebagai latar belakang untuk mempercantik tampilan presentasi. Tidak hanya satu, background yang disediakannya bervariasi, sehingga pengguna bebas mengkreasikan slide dan tidak terfokus pada satu bentuk tampilan. Kemudian ada dapat diekspor ke PDF. Ketika hendak mempresentasikan sesuatu, tentu Anda memberikan selebaran atau pegangan pada para audiens supaya mereka memahami poin-poin yang sedang dibahas. Tapi kadang beberapa dari mereka tidak menggunakan platform Microsoft, sehingga file yang telah didistribusikan tidak bisa dibuka. Nah, dengan adanya fitur ini, setiap audiens dapat melihat dokumen yang dibagikan. Di samping itu, fitur ekspor file ke PDF sangat berguna bila kita akan memprint slide. Kemudian ada memiliki fitur kolaborasi. Ketika dikejar deadline, pasti kita membutuhkan pertolongan untuk menyelesaikannya. Dengan PowerPoint ini mempunyai fitur kolaborasi yang memungkinkan seseorang bisa mengedit file presentasi secara bersamaan dari komputer yang berbeda. Kemudian ada kekurangan dari Microsoft PowerPoint. Yang pertama yaitu hanya bisa digunakan pada platform Microsoft. Software pengolah data presentasi itu hanya dapat dioperasikan pada platform Windows. Microsoft juga belum mengeluarkan software tersebut untuk OS lain seperti Mac dan Linux, sehingga pekerjaan yang telah rampung dengan PowerPoint tidak bisa diakses memakai platform selain Windows. Kemudian ada ketidakstabilan dokumen pada tiap versi. Kekurangan yang satu ini kerap dijumpai pada software yang dikembangkan oleh Microsoft. Biasanya
File yang dibuat pada versi lama, misalnya tahun 2007, tidak bisa digunakan secara sempurna di versi 2010. Begitupun sebaliknya. Kemudian ada harga terlalu mahal. Aplikasi ini terbilang mahal khususnya untuk pelajar, mahasiswa, dan pemilik usaha kecil karena Microsoft memang mengeluarkannya untuk konsumen yang berasal dari kalangan pengusaha serta perusahaan besar. Yang terakhir yaitu cara membuat presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint. Yang pertama adalah menguasai materi. Sebelum kita memasukkan materi ke dalam Microsoft PowerPoint, alangkah baiknya kita menguasai materi terlebih dahulu. Kemudian ada menentukan kata kunci. Kata kunci ini perlu kita lakukan agar yang kita masukkan ke dalam PowerPoint hanya kata kunci itu saja. Kemudian ada menentukan desain. Menentukan desain ini digunakan untuk tampilan PowerPoint-nya menjadi lebih menarik. Kemudian ada memperhatikan isi dan tata letak. Dan yang terakhir ada sesuaikan ukuran slide. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.